Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan pekan lalu kita telah mendengarkan meninggalnya istri beliau yang beliau hidup bersamanya 25 tahun, 15 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, dan 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kita katakan dengannya beliau ditimpa oleh dua musibah besar, karena sebelum meninggalnya Khadijah meninggal pamannya beliau Abu Thalib, dan dengan ini maka makin besarlah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah sudah bertahun-tahun bagaimana musyrikin Makkah, orang-orang musyrikin Makkah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman mereka tertahan dengan pembelaan dari Abu Thalib. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa setelah meninggalnya Khadijah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jarang keluar rumah karena gangguan musyrikin, terus juga dengan meninggalnya Abu Thalib. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan dari keluarga beliau yang bernama Khawlah bintu Hakim, istri sahabat beliau Uthman ibn Mad'un, bukan Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mad'un, termasuk orang baik juga. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diganggu dari luar, dan di dalam rumah juga beliau sudah tidak punya istri lagi, yang sekali lagi beliau hidup bersama istrinya itu 25 tahun. Artinya tiba-tiba kehilangan, yang setelah bersama 25 tahun itu bukan waktu yang sedikit, maka tentunya ada kesedihan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati bersedih, mata mengeluarkan airnya. Iya, mengeluarkan air mata, mengalir sendiri dengan bersedihnya. Ketika melihat itu, maka ada istri sahabat beliau, ya, Uthman ibn Mad'un, datang ke Nabi. Tentunya ini masih di Mekah, tahun ke-10. Tahun ke-10. Dia datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala tatazawwaj? Tidakkah kamu mau menikah?" Ini disebut dalam bahasa Arab tawaran halus, pakai huruf ala. Karena ada namanya tawaran yang penuh dengan paksaan. Biasanya orang Arab pakai kalimat
halla. Ini dia pakai kata ala. Karena dia melihat Rasulullah keadaannya. Diganggu dari luar, di dalam juga di rumah tidak ada istri. Maka datang istri sahabatnya ini menawarkan dengan halus, ala tatazawwaj, tidakkah engkau mau menikah? Maka Rasulullah langsung bertanya, man, sama siapa? Sama siapa yang kamu tawarkan saya dengannya? Qalat, maka dia berkata kepada Rasulullah, in syi'ta bikron wa in syi'ta thayyiban. Kalau kamu mau memang menikah, ada gadis, dan juga kalau kamu mau ada janda. Qala, maka Nabi lanjut berkata, famanil bikr, siapa gadisnya? Siapa gadis yang kamu tawarkan kepada saya? Qalat, Khawlah berkata, ibnatu habbi khalqillahi ilaik. Masya Allah, putri dari makhluk Allah yang paling kamu cintai. Jadi bapaknya itu adalah orang yang paling kamu cintai di atas dunia ini, di permukaan bumi ini. Yaitu maksudnya Abu Bakar. Laki-laki dewasa yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah. Dan dengan dia beriman, putri-putrinya juga beriman, istrinya juga beriman. Iya. Makanya dia bilang, orang yang paling kamu cintai di atas muka bumi ini, itu yang punya anak gadis. Aisyah bintu Abi Bakar. Ada di sana Aisyah, putrinya Abu Bakar. Waktu itu masih usia 6 tahun. Sekecil. 6 tahun. Iya. Tapi beliau setelah itu bertanya lagi, famanit thayyib, siapa jandanya? Siapa janda yang kamu tawarkan? Karena dia tawarkan dua, ada gadis, ada janda. Maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, tidak langsung mengiyakan atau tidak yang tawaran pertama. Belum tanyakan lagi siapa jandanya. Qalat, maka Khawlah berkata, Saudah bintu Zam'ah. Dia adalah Saudah bintu Zam'ah. Perempuan ini, dia bapaknya masih kafir, saudara-saudaranya masih kafir, tapi dia sudah beriman. Percaya kepada Rasulullah. Jadi dia bertanya, dan dia jawab, Saudah bintu Zam'ah, amanat bik wattaba'atka ala ma anta alaih. Dia sudah beriman kepadamu. Padahal waktu itu kan masih rahasia-rahasia orang beriman. Apalagi ini sendiri beriman di rumahnya. Dan waktu itu, ini takdirnya ya, pas musim haji. Bertepatan dengan musim haji. Saudara-saudaranya sudah pergi haji. Sisa bapaknya di rumah yang sudah tua tidak pergi haji. Tidak pergi berhaji. Jadi Khawlah bilang, ada Saudah bintu Zam'ah telah beriman kepadamu dan mengikutimu. Maka setelah mendengarkan itu, Nabi mengutus Khawlah ini sebagai penghubung. Karena dia yang tawarkan, dia yang tahu orangnya.
Maka beliau mengutus Khawlah bintu Hakim sebagai penghubung, sebagai pengurus penyambung antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Ini sudah disunnahkan, disyariatkan seperti itu. Kalau ada yang mau melamar, tidak boleh ada orang mau melamar dalam syariat Islam, langsung dia pergi lamar perempuannya tanpa pengurus, tanpa perantara. Tidak boleh langsung dia bilang, saya suka kamu, saya mau melamar kamu. Itu di aturan Islam. Karena di Islam diharamkan yang namanya pacaran, diharamkan yang namanya selingkuh, karena itu jalan menuju zina. Syariat kita dilarang, fala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi mendekati, Allah tidak katakan jangan berzina. Karena berzina itu inti. Tapi Allah katakan jangan mendekati zina. Artinya hal-hal yang mengantar ke sana, syariat kita dilarang. Padahal kalau kita melihat, tidak mungkin Nabi mau melakukan maksiat. Tapi ini namanya contoh. Dan semua yang Nabi SAW lamar itu pakai perantara. Saat belum mau melamar Ummu Salamah, pakai perantara. Belum mau melamar Maimunah, pakai perantara. Belum utus waktu Maimunah Abu Rafi untuk mengutarakan keinginan Nabi SAW kepadanya. Iya. Nah, di sini setelah meninggal istri beliau yang pertama, beliau ditawarkan ada gadis, ada janda. Maka kata Nabi kepada Khawlah bintu Hakim, fadhabi fadkurihuma alayya. Pergilah kepada keduanya, itu satu-satu, sebutkan keinginan saya kepada keduanya. Kepada keduanya. Maka Khawlah datang dulu ke gadis. Fadakhaltu bi baiti Abi Bakar. Saya masuk ke rumahnya Abu Bakar. Ini Aisyah masih berusia 6 tahun. Iya, 6 tahun. Ini nanti satu-satunya gadis yang Nabi nikahi dalam hidupnya. Karena Nabi, istrinya semuanya adalah janda. Kecuali satu. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masuk ke rumahnya Abu Bakar. Maka fawajadtu Ummu Ruman, Ummu Aisyah. Saya pun menjumpai Ummu Ruman, ibunya Aisyah. Tidak ada Abu Bakar. Abu Bakar lagi tidak ada di rumah. Langsung dia bilang, ini namanya pengurus yang baik. Sebelum dia utarakan, dia menyebutkan dulu hal baik. Dia bilang, Mada adaqalallahu alaikum minal khair wal barakah. Apa yang Allah masukkan kepada kalian berupa kebaikan dan keberkahan. Arsalani Rasulullah akhtubu alaihi Aisyah. Rasulullah mengutusku Muhammad. Beliau ingin melamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini beliau katakan, qalat, ibunya berkata, Ummu Ruman, waditu, saya senang. Iya, saya sangat suka hal itu. Tapi kan keputusan bukan di perempuan. Keputusan ada di laki-laki. Maka kata ibu Aisyah ini, Ummu Ruman,
intadiri Abu Bakar. Tunggu Abu Bakar datang. Tunggu Abu Bakar datang. Fa innahu atin. Dia akan datang ini. Dia memang waktunya sudah datang. Faja'a Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar. Faqalat ya Abu Bakar. Dia berkata, wahai Abu Bakar. Sama ucapan dengan tadi kepada Ummu Ruman, istri dari Abu Bakar. Mada adaqalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Apa yang Allah masukkan kepada kalian berupa kebaikan dan berkah. Arsalani Rasulullah aktubu alaihi Aisyah. Rasulullah mengutus saya untuk melamarkan Aisyah. Faqala Abu Bakar berkata, hal tasluhulah. Apakah cocok untuknya? Karena anaknya masih kecil juga. Terus Abu Bakar dan Rasulullah itu sahabat, Pak. Sebelum Islam dan setelah Islam. Karena mereka hanya beda 2 tahun usianya. Rasulullah lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Makanya dia bilang, apakah cocok Aisyah itu untuknya? Jadi beliau tidak langsung bilang, Masya Allah. Tidak. Beliau juga pertimbangkan. Beliau juga pikirkan, apakah cocok untuknya? Innama hiya bintu akhi. Ini kan putri saudaranya. Sudah saya katakan di awal tadi, karena beliau adalah satu-satunya laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Beliau membantu Rasulullah dengan jiwa dan hartanya. Orang-orang membantu Rasulullah banyak, tapi tidak sama dengan Abu Bakar membantunya. Maka yang disebutkan di Quran, satu-satunya orang yang disebutkan di Quran Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Ingatlah ketika keduanya berada dalam goa. Keduanya di situ adalah Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Bakar dan Rasulullah. Makanya beliau bilang, ini kan putri saudaranya. Faraja'tu ila Rasulillah. Maka pengurusnya ini, Khawla bintu Hakim, kembali ke Rasulullah. Jadi beliau tidak langsung pergi ke kedua. Kembali lagi ke Rasulullah. Fadzakarat dzalikalah. Maka belum menyebutkanlah apa yang beliau dapat tadi di keluarga perempuan. Inilah tugasnya penghubung. Menyampaikan apa yang ia disampaikan. Maka dia sebutkanlah apa yang beliau dapatkan di keluarga perempuan kepada Rasulullah SAW. Sampai ucapannya Abu Bakar tadi, ini kan putri dari saudaranya. Maka kata Rasulullah kepada Khawlah, irji'i ilaihi faqulilah. Kembalilah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Dan katakan kepada Abu Bakar, anta akhi fil Islam. Memang saya adalah saudaramu, tapi saudara karena Islam. Bukan saudara karena nasab. Karena yang tidak boleh itu adalah menikahi anak saudara senasab. Tidak boleh, Pak. Karena saudari mahram secara nasab. Anak saudari, anaknya saudara, mahram secara nasab. Kemenakan. Iya, itu mahram secara nasab, tidak boleh menikah. Maka Rasulullah menjelaskan kepada Abu Bakar lewat utusannya,
pergi kepadanya, katakan, kamu itu adalah saudara saya dalam Islam. Wa ana aku, saya adalah saudaramu se-Islam. Wa banatuk tasluhuli, putrimu cocok untukku. Putrimu cocok untuk saya. Fa'atat Abu Bakar. Tapi ini masih ucapan kepada pengurusnya, penghubung. Maka fa'atat Abu Bakrin. Setelah itu beliau datangilah Abu Bakar, itu Khawla. Kembali lagi ke Abu Bakar. Faqala, dan dia sampaikanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Abu Bakar. Maka beliau berkata, sekarang beliau sudah ingin ketemu langsung, karena ini kan sudah tahap lanjutan. Iya. Ud'ili Rasulullah, panggil untukku Rasulullah. Ini tahap sunnah. Kadang kita bertanya gimana itu proses ta'aruf dalam Islam. Proses ta'aruf, perkenalan dalam Islam. Jadi pertama penghubung. Kalau ada yang disukai, penghubung dulu yang mendatanginya. Setelah pihak laki-laki mau, maka boleh pihak perempuan memanggil pihak laki-lakinya, tapi sama orang tuanya. Iya, sama orang tuanya. Setelah disebutkan ini cocok atau tidak, maka kembali lagi ke laki-laki. Kalau laki-laki bilang, iya saya cocok, semua yang dibicarakan. Kayak masalah sekarang ini, di situ memang sudah diutarakan mahar, uang panai. Jangan sampai sudah jauh, sudah dilihat anaknya, tidak cocok uang panai, memangnya anak kita mau dipajang-pajang. Setelah itu mundur teratur, mundur bahkan tanpa berita. Tidak boleh begitu. Orang mau lihat gratis anak perempuannya orang, tidak dibolehkan. Jadi disebutkan semuanya, apa yang cocok, apa yang tidak cocok. Sampaikan dulu. Kalau sudah cocok, panggil ke rumah. Suruh datang. Maka ini kan tidak berbicara kedudukan Rasulullah sebagai Nabi. Tapi ini adalah seorang ayah dengan pelamar. Laki-laki. Prosesnya sudah harus seperti itu. Dari sini sekali lagi kita pahami, apalagi kita. Rasulullah saja seperti itu prosesnya. Iya. Jadi Abu Bakar bilang ke Khawla, panggil beliau ke saya. Panggil Rasulullah ke saya. Faja'a, maka Rasulullah baru datang. Tidak langsung datang. Di awal waktu datang. Faqala lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepadanya, anta akhi fi dinillah wa kitabih. Iya, engkau ini saudara saya dalam agama Allah, saudara saya di atas kitab Allah. Wahia li halal, dan dia tentunya bagiku halal, artinya boleh. Iya. Dan Rasulullah ketika Abu Bakar mengatakan saya ini saudaramu, dia juga bilang begitu, anta akhi fi dinillah wa kitabih. Saya ini adalah saudara kamu dalam agama Allah, dalam kitab Allah. Dan dia halal bagiku. Boleh. Kita ini kan cuma saudara se-Islam. Bukan saudara senasab. Aisyah halal untuk saya. Maka
Ketika mendengarkan itu, Abu Bakar singkat cerita langsung menikahkan Rasulullah dengan Aisyah. Cuman karena usianya 6 tahun, tidak hidup sama, masih kecil. Jadi Rasulullah cuman akad. Cuman akad, tapi belum dukhul ceritanya. Belum hidup bersama. Nanti usia 9 tahun, baru hidup bersama. 9 tahun. Jadi kita bisa tebak kapan Rasulullah bersama Aisyah hidup bersama. Karena ini tahun ke-10 dan ini di bulan haji, Pak. Artinya sudah dekat tahun ke-11. Sudah dekat tahun ke-11. Dan Rasulullah keluar dari Mekah hijrah itu tahun ke-13. Kalau 4 tahun usia 6 tahun. Usia 6 tahun. 9 tahun baru masuk. Berarti di Madinah. Waktu itu usia 6 tahun. Nikah. Akad. Dan Rasulullah hidup bersamanya. Nabi hidup bersama Aisyah 9 tahun. Berarti nanti sudah di Madinah. Baru hidup bersama. Karena itulah Nabi tidak hidup bersama dengannya. Beliau meneruskan melamar yang perempuan kedua. Janda. Iya. Sekarang jadi sudah selesai dengan Aisyah. Beliau sudah akad menikah. Tidak hidup sama. Tidak hidup bersama. Setelah itu selesai semuanya. Tsumma kharajtu, itu Khawlah sekarang kembali lagi bercerita. Kemudian saya pergi. Fadakhaltu ala Saudah bintu Zam'ah. Saya mendatangi Saudah bintu Zam'ah. Beliau katakan seperti tadi, yang tadinya beliau datang ke Abu Bakar, beliau ucapkan ada kebaikan, berita gembira untukmu. Saudah pun berkata, madak, apa itu? Qalat, maka Khawlah berkata, arsalani Rasulullah, aktubuki alaih. Rasulullah mengutusku untuk melamarmu. Qalat waditu. Dia berkata, alhamdulillah saya sangat suka. Iya. Tapi beliau berkata kepadanya, udkhuli ila abi. Masuk dulu, kasih tahu bapak. Ini menunjukkan, Mbak, satu poin bahwa seorang itu walaupun janda yang dia mau nikahi harus lewat wali. Ada di sana yang tersebar, Pak. Bahwa kalau janda tidak perlu wali. Makanya kadang di orang awam, bahkan naudzubillah, saya sempat ada dapat kasus orang sudah kenal ngaji. Dia menyatakan begitu. Bahkan dia akad. Jadi jandanya itu datang dari satu daerah. 2 kasus. Ini karena kebodohan. 2 kasus. Yang saya dapat begitu. Ini di tengah orang sudah taklim. Tidak tanya-tanya dulu. Iya. Datang katanya karena kalau janda tidak perlu izin wali. Tidak perlu izin wali. Boleh langsung. Iya. Jadi karena alasan begitu, jandanya langsung datang ke tempat dia, akad sama Pak Imam di daerah dia. Sudah kesalahan janda safar tanpa mahram, itu sudah haram.
melakukan lagi hal yang haram. Ini menyelisih sunnah Nabi. Itu 2 kejadian. Itu di orang yang belajar. Sudah kejadian baru bertanya kepada saya. Gimana caranya itu? Orang tahan dulu. Jangan, walaupun kita sudah mau sekali, tahan-tahan dulu. Bertanya dulu. Ini akad dulu baru bertanya. Iya. Nabi SAW bersabda, la nikah illa bi wali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Harus ada wali, Pak. Iya. Harus ada walinya. Memang betul syariat membedakan. Dalam masalah persetujuannya terhadap pihak pelamar. Beda antara janda dan gadis. Kalau janda harus ditanya. Kalau ada yang datang melamar, harus ditanya. Kamu mau nggak sama dia atau tidak? Kalau janda. Kalau dia bilang iya, baru dilanjut. Kalau dia bilang tidak, enggak boleh walinya lanjut. Kalau gadis, boleh. Langsung dinikahkan oleh ayahnya. Dan kalau ditanya, gadis itu lebih banyak dia diam. Tidak menjawab. Dan kalau dia diam, boleh diterima. Kalau janda tidak. Janda kan sudah, ya, hilanglah rasa malunya sedikit. Apalagi sudah lama menjanda. Iya, ada melamar mau sekali nih. Iya. Jadi bedakan. Ini hanya meminta persetujuan, itu yang dibedakan. Adapun masalah wali itu syarat mutlak. Tidak ada orang boleh menikah tanpa wali. Janda ataupun gadis. Iya, tidak dibolehkan. Orang menikah tanpa wali. Lihat ini. Ini kisah. Itu yang kita bisa dapat ambil faedah darinya. Padahal ini Pak sudah baru di awal Islam. Jadi Khawlah datang ketemu dengan Sauda. Rasulullah ingin menikahimu. Apa kata Khawlah? Masuklah ke bapakku. Masuklah ke bapakku. Zam'ah yang waktu itu sudah tua. Baru setelah itu dia bilang, "Furidalikalah." Sebutkan itu kepadanya. Jadi dia suruh Khawlah ceritakan bahwa Rasulullah mau melamarnya. Kenapa? Kan dia tahu ini bapak saya ini kafir. Belum masuk Islam. Bayangkan Mbak, ini orang tuanya kafir. Dia tetap suruh kasih tahu. Gimana kalau kita orang tua tak muslim, masa kita mau langsung menikah tanpa ada persetujuan orang tua? Seakan-akan kita ini ya bukan punyanya orang tua. Iya. Ini tetap sebutkan hal itu kepadanya. Maka namanya ini Khawlah, pengurus juga yang bagus, masuklah kepada bapaknya. Bagaimana syekhon kabiron adrakahu qad adrakahu sin, dia cerita. Dia orang bapaknya itu sudah tua. Sudah umur. Qad taqallafa anil hajj. Bertepatan waktu itu dia ternyata tidak pergi haji. Kan ini bulan haji, Ma. Dia tidak pergi haji. Fadakaltu alaihi, saya pun masuk kepadanya. Fahayyaituhu bitahiyatil jahiliyah. Saya ucapkan salam kepadanya, tapi salam jahiliyah. Karena kan orang kafir, Pak, musyrik, kafir. Maka saya ucapkan salam kepadanya, tapi salam jahiliyah. Karena kita kalau ketemu orang kafir, tidak boleh memulai salam. Tidak boleh kita langsung bilang dari awal, Assalamualaikum. Tidak boleh. Nanti kalau mereka salam kepada kita, baru kita bilang wa'alaikum. Jangan bilang wa'alaikumussalam. Itu adabnya. Kalau dia salam kepada kita, kita bilang wa'alaikum. Jangan wa'alaikumussalam. Karena kadang, Pak, mereka itu tidak bilang assalamu.
Tapi mereka bilang asamu. Itu hati-hati, mirip itu. Asamu dan assalamu. Kalau dia bilang assalamu alaikum, keselamatan atas kalian, ya kita bilang waalaikum atas kalian juga. Kalau dia bilang asamu, kebinasaan atas kalian, jadi artinya hilang satu huruf, beda arti. Kalau dia bilang assalamu alaikum, kebinasaan atas kalian, maka kalau kita bilang waalaikum atas kalian juga, berarti kita telah mendoakan yang sama. Kita membalas doanya. Iya. Jadi dia pun memberikan salam dengan salam jahiliyah. Faqala, dia berkatakan ini sudah tua. Man hadhihi, siapa ini yang masuk? Iya. Dia berkata, Khawlah bintu Hakim. Khawlah putrinya Hakim. Fama sya'nuki, apa keperluanmu? Qalat, dia berkata, arsalani Muhammad bin Abdillah. Jadi beda Pak ya. Ini menunjukkan bahwa kita aja bicara orang itu sesuai orangnya. Tadi ke Abu Bakar, Rasulullah, karena Abu Bakar sudah percaya. Ke Sauda, Rasulullah, karena Sauda sudah beriman. Tapi ke Zam'ah, bapaknya Sauda, karena belum beriman, disebut namanya. Muhammad bin Abdillah mengutus saya. Aktubu alaihi Sauda, melamarkan Sauda. Putrimu maksudnya. Iya. Apa langsung ini namanya jodoh, dimudahkan. Langsung dia bilang kup'un karim. Pelamar yang mulia. Iya. Ini cocok. Bapaknya padahal dia ini tidak percaya kepada kerasulan Nabi kita. Itu namanya kemudahan dari Allah. Famada taqulu sahibatuki. Ini adab. Apa yang dikatakan oleh temanmu? Artinya dia tanya kepada Khawlah, gimana? Apa yang dikatakan oleh Sauda? Sauda bilang apa? Jadi dia langsung bilang tolak atau terima. Enggak. Dia tanya dulu apa kata putriku. Iya. Kata Khawlah, tuhibbu dzalik. Dia suka. Dia mau. Iya. Dan kisah ini tidak ada di Abu Bakar. Tidak ada Abu Bakar tanya putrinya. Karena gadis. Kalau yang ini, apa kata putriku? Karena janda, harus ditanya Pak. Iya. Apa kata putriku? Maka Khawlah bilang, dia mau. Faqala, maka kata ini ayahnya, ud'iha li, tolong panggilkan putriku untukku. Jadi dia sudah tahu tadi ucapan jawabannya, tapi dia mau tolong panggilkan putriku. Maka dia pun panggilkan. Dia katakan kepada putrinya, ai bunayyah, wahai putriku, inna hadhihi taz'umu anna Muhammad bin Abdillahi ibn Abdul Muttalib qad arsala yaktubuki. Ini Khawlah telah mengabarkan bahwasannya Muhammad bin Abdillah mengutusnya untuk melamarmu. Wa huwa kup'un karim, dan dia laki-laki yang cocok. Laki-laki yang mulia. Dan inilah yang diakui oleh banyak orang Makkah. Cuman kesombongan yang membuat mereka tidak beriman.
yang membuat mereka tidak beriman. Mereka mengakui Muhammad bin Abdullah laki-laki yang mulia. Kan dikenal kejujurannya sebelum Islam. Tapi karena permusuhan dan kesombongan, takut celaan kaumnya, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Tapi dia bilang, itu laki-laki yang cocok, mulia. Atuhibbina an uzawwijaki bih? Apa kamu mau saya nikahkan kamu dengannya? Lihat-lihat, Pak. Jadi ini, Pak, ini belum muslim dia ini. Dia tetap tanya putrinya, mau nggak kamu saya nikahkan kamu dengannya? Apalagi kita di Islam, harus pakai wali. Ini saja dia masih kafir, putrinya Islam. Dia tetap bertanya, kamu mau nggak saya nikahkan kamu dengannya? Iya. Qalat, maka Sauda berkata, na'am. Iya. Iya. Setelah itu, dia katakan kepada Khawlah, panggilkan saya Muhammad. Maka singkat cerita, dia panggilkan Rasulullah dan beliau nikahkan. Akhirnya beliau tinggal dengan istrinya ini, Sauda, selama beliau di Mekah, Pak. Aisyah belum. Jadi selama beliau di Mekah, tinggal sama Sauda. Dan beliau tidak nikah juga yang kedua. Bisa dikatakan beliau tidak ta'addud Sauda ya. Iya. Karena ada yang beliau nikahi tapi tidak sama. Hidup di Mekah selama 3 tahun. Di atas ujian kehidupan yang lebih keras. Sampai hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Di tahun pertama di Madinah, masih sama Sauda. Makanya kamar Nabi SAW itu membangun masjid, kemudian baru satu kamar. Kamarnya Sauda. Kamarnya Sauda. Dan inilah yang berjalan, cuman sebelum kejadian hijrah ke Madinah, di pertemuan berikutnya kita ceritakan dulu sedikit bagaimana Nabi keluar berdakwah ke Taif. Keluar berdakwah ke Taif. Setelah kejadian ini, ya, beliau sudah mulai berdakwah keluar rumah dan sudah tidak berdakwah lagi di Mekah. Beliau sudah mulai menjauh karena halangannya orang-orang musyrikin. Ini kita ambil lagi di pertemuan akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.